Langit Jakarta masih kelabu ketika mobil hitam berlogo bintang 3 berhenti di depan gedung pencakar langit setinggi 60 lantai. Di balik kemewahan kaca bening dan pintu otomatis itu, nama besar Prameswari Group terpampang megah. Sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti, investasi, dan logistik, tempat ribuan karyawan menaruh harapan hidup mereka. Dan di puncak segalanya, berdirilah sosok yang menjadi legenda, Aurelia Prameswari, CEO muda yang cantik, dingin, dan tak tersentuh. Pagi itu, suasana di lantai tertinggi gedung terasa hening, nyaris mencekam. Para staf sibuk menyiapkan laporan dan memeriksa presentasi sebelum jam 8 tepat, waktu kedatangan sang CEO. Sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun yang terlambat, atau bahkan salah mengetik data sekecil apapun di hadapan Aurelia, bisa kehilangan pekerjaannya dalam hitungan menit. Dia sudah di jalan, bisik Tania, sekretaris pribadi Aurelia, sambil menatap layar ponselnya. Seketika, semua yang mendengar langsung menegakkan punggung. Beberapa karyawan buru-buru menyembunyikan gelas kopi mereka, sebagian lainnya mengatur dasi dan rok agar tampak rapi. Tak lama, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar di koridor. Tuk, 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 langkah khas yang membuat detak jantung orang-orang di sekitarnya berpacu. Pintu lift terbuka, dan muncullah wanita dengan balutan jas abu muda, rambut panjangnya disanggul rapi, wajahnya tegas namun menawan. Matanya tajam, bibirnya terlukis warna merah muda pucat. Aurelia Prameswari. Wanita yang di usia 29 tahun sudah memimpin salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Ketika ia berjalan melewati para staf, tak satu pun yang berani menatapnya lebih dari 2 detik. Aura wibawa itu begitu kuat hingga semua menunduk penuh hormat. Selamat pagi, Bu Aurelia, sapa Tania sopan. Rapat dengan investor jam 9, sudah kamu siapkan presentasinya? Tanya Aurelia tanpa menoleh. Sudah, Bu. Semua data terbaru sudah saya perbarui. Baik. Kirimkan ke email saya akan periksa sebelum rapat. Nada suaranya datar, profesional, tapi tegas. Tak ada ruang untuk kesalahan. Di balik kesempurnaan dan wibawa itu, Aurelia menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Kesepian. Sejak orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat 8 tahun lalu, ia hidup sendirian di rumah megahnya di kawasan elit. Ia tumbuh cepat, terlalu cepat, demi melanjutkan warisan keluarga dan menjaga nama besar Prameswari Group. Dunia memujanya karena kesuksesan dan ketegasannya, tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia menatap jendela dari lantai atas rumahnya, bertanya-tanya, apakah ada yang mencintaiku, bukan karena nama dan uangku? Satu-satunya orang yang berani berbicara dengannya tanpa rasa takut berlebihan hanyalah Arka, sopir pribadinya. Pria berusia 30-an itu bukan sosok yang tampak menonjol, berpakaian sederhana, wajahnya biasa saja, tapi senyumnya selalu tulus. Ia sudah bekerja untuk Aurelia selama 3 tahun, dan selama itu pula tak pernah sekalipun ia melakukan kesalahan. Bagi sebagian orang, menjadi sopir CEO cantik seperti Aurelia adalah beban berat. Tapi bagi Arka, justru di sanalah ia menemukan makna dari ketulusan. Setiap pagi, Arka selalu datang lebih awal, memastikan mobil bersih, udara di kabin segar, dan suhu ruangan sesuai kenyamanan sang bos. Ia tahu Aurelia tak pernah mengucapkan terima kasih, tapi baginya, senyuman singkat dari balik kaca hitam mobil itu sudah cukup. Pagi itu, setelah rapat dengan investor, Aurelia tampak duduk di ruangannya yang megah dengan pandangan lelah. Bu, Anda belum makan dari pagi. Mau saya pesan makan siang? Tanya Tania. Tidak usah. Saya masih harus periksa laporan keuangan, jawab Aurelia sambil mengetik di laptop.
Tania menunduk dan keluar, meninggalkan sang CEO sendirian. Di luar, Arka sedang menunggu di parkiran basement. Ia tahu kebiasaan bosnya yang sering lupa makan, jadi ia membawa bekal makanan sederhana, nasi putih, ayam panggang, dan sayur bening, buatan ibunya di rumah kontrakan kecil mereka. Ketika Aurelia akhirnya turun sore hari untuk pulang, wajahnya tampak pucat. "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi Anda kelihatan tidak enak badan," ucap Arka hati-hati sambil membuka pintu mobil. Aurelia meliriknya sebentar. "Saya baik-baik saja, Arka. Tidak perlu khawatir." Namun dari sorot matanya, jelas ia sedang menahan sesuatu. Mungkin lelah, mungkin sakit, atau mungkin luka yang jauh lebih dalam. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras membasahi jalanan Jakarta. Suara wiper mobil menyapu kaca depan berirama lembut. Aurelia menatap keluar jendela, matanya menerawang jauh. Arka melirik sekilas dari kaca spion, memperhatikan wanita yang setiap hari dilihatnya tapi terasa begitu jauh untuk disentuh. "Bu," panggilnya pelan. "HM. Kalau boleh tahu, kenapa ibu selalu kerja sampai larut setiap hari? Kadang saya lihat ibu nggak pernah benar-benar istirahat." Aurelia tersenyum tipis, seolah mengejek dirinya sendiri. "Karena kalau saya berhenti bekerja, saya tidak tahu lagi apa yang tersisa." "Bagaimana maksudnya?" "Kerja adalah satu-satunya alasan saya masih bisa merasa berguna. Hidup saya terlalu sepi untuk diisi hal lain." Arka terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya dengan lembut. Ia ingin bicara, ingin menghibur, tapi takut melanggar batas profesional. Namun, di saat yang sama, ia sadar, di balik dinginnya sikap Aurelia, ada seorang wanita yang rapuh dan butuh sandaran. Sesampainya di rumah megah itu, Aurelia turun dengan payung di tangan. "Terima kasih, Arka. Kamu boleh pulang." "Baik, Bu. Tapi, boleh saya titipkan sesuatu?" Aurelia menatapnya bingung. "Apa?" Arka mengangkat kotak bekal yang dibungkus kain batik. "Ini, Bu. Makanan sederhana. Ibu belum makan, kan?" Aurelia sempat ingin menolak, tapi tatapan tulus Arka membuatnya berhenti. Ia menerima kotak itu perlahan. "Terima kasih," katanya singkat, lalu masuk ke rumah. Malam itu, di meja makan marmer yang dingin dan sunyi, Aurelia membuka kotak bekal itu. Aroma hangat ayam panggang dan sayur bening memenuhi udara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum kecil sambil bergumam. Entah kenapa, makanan ini terasa jauh lebih enak dari restoran bintang 5 manapun. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama, namun ada sesuatu yang berubah. Setiap pagi, Aurelia mulai menyapa Arka dengan kalimat singkat seperti, "Selamat pagi," atau "Kamu sudah sarapan?" Perubahan kecil itu cukup untuk membuat Arka merasa dunia jadi lebih hangat. Mereka mulai sering berbicara, kadang soal pekerjaan, kadang soal hal-hal sederhana seperti hujan, lalu lintas, atau makanan kesukaan. Bagi Arka, Aurelia bukan lagi hanya seorang bos. Ia mulai melihat sisi lembut wanita itu yang tersembunyi di balik tembok kesempurnaan. Dan tanpa sadar, benih perasaan itu mulai tumbuh pelan-pelan di hatinya. Namun, Arka tahu diri. Ia hanyalah sopir, bukan pria dari dunia yang sama. Ia menahan perasaannya rapat-rapat, cukup baginya bisa berada di sisi wanita yang diam-diam ia kagumi. Tapi takdir sedang menulis cerita lain, cerita yang akan mengguncang kehidupan mereka berdua. Sebuah takdir yang akan menguji arti cinta sejati dan kesetiaan. Matahari baru saja naik,
Sinarnya menembus tirai tebal di kamar utama rumah megah milik Aurelia Prameswari. Wanita itu duduk di depan meja rias, menatap wajahnya di cermin. Dari luar, semuanya masih tampak sempurna. Kulit halus, mata tegas, bibir yang selalu tampak terawat. Tapi di balik itu, ada semburat pucat yang mulai tampak jelas. Beberapa minggu terakhir, tubuhnya sering terasa lemas. Kepala berdenyut, dada terasa sesak, dan kadang pandangannya berkunang. Ia mengira itu hanya karena kelelahan akibat jadwal kerja yang padat. Tapi rasa itu semakin sering datang, semakin kuat, dan semakin sulit diabaikan. "Bu, jadwal ibu hari ini padat sekali," suara Tania, sekretaris setianya, terdengar dari luar kamar. Aurelia menarik napas pelan, menepuk pipinya 2 kali agar tampak segar, lalu berjalan keluar. Ada rapat dengan Dewan Direksi jam 9, lalu meeting online dengan klien Singapura pukul 11. Setelah makan siang, ada kunjungan ke proyek di Serpong, papar Tania sambil menatap tablet di tangannya. Aurelia mengangguk tanpa ekspresi. "Baik, pastikan semua laporan sudah siap." "Iya, Bu." Tapi, wajah ibu kelihatan pucat. "Apa ibu ingin saya jadwalkan check up?" Aurelia mengibaskan tangan. "Tidak perlu. Aku hanya kurang tidur. Fokus saja ke pekerjaan." Pukul 8, seperti biasa, Arka sudah menunggu di depan rumah dengan mobil hitam yang berkilau bersih. Saat Aurelia keluar, pria itu membuka pintu dan menatap wajah bosnya dengan cemas. "Bu, maaf, tapi ibu kelihatan kurang sehat. Semalam istirahat." Aurelia duduk tanpa menjawab. Hanya suara lembut pintu mobil yang menutup dan mesin yang menyala. Dalam hati, Arka khawatir. Ia tahu Aurelia adalah tipe yang kuat, tapi ia juga tahu orang sekuat apapun tetap manusia. Sepanjang perjalanan, Aurelia terlihat menahan napas sesekali. Tangannya meremas lutut, wajahnya menegang. Arka melirik lewat kaca spion. "Bu, kalau ibu mau, saya bisa langsung arahkan ke rumah sakit. Tidak usah ke kantor dulu." Namun Aurelia langsung menjawab dengan nada tegas. "Tidak perlu. Kita langsung ke kantor. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan." Nada suaranya memang keras, tapi di baliknya ada kelemahan yang tak mampu disembunyikan. Rapat pagi itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata para karyawan. Aurelia memimpin diskusi dengan ketegasan khasnya, memberi instruksi jelas, dan menatap setiap peserta rapat seolah mampu membaca isi pikiran mereka. Tapi dalam tubuhnya, badai sedang berkecamuk. Pandangannya mulai buram, suara orang-orang di sekitarnya terdengar jauh. "Bu Aurelia, bagaimana dengan laporan proyek tol baru?" tanya salah satu direktur. Aurelia membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Tania yang duduk di sampingnya langsung berdiri. "Bu, Anda baik-baik saja?" Aurelia mencoba menahan diri, menegakkan tubuh, tapi akhirnya brak. Tubuhnya jatuh menimpa meja rapat, membuat semua orang panik. "Cepat panggil ambulans. Ambil air. Cepat." Suara-suara panik memenuhi ruangan. Arka yang saat itu sedang menunggu di parkiran mendapat panggilan dari Tania dan langsung berlari ke atas. Ia berlari menembus koridor, wajahnya pucat ketakutan. Begitu melihat Aurelia yang tak sadarkan diri, Arka langsung memeluk tubuh sang bos dan membawanya ke mobil tanpa berpikir panjang. "Biar saya bawa, jangan tunggu ambulans. Saya bisa lebih cepat." Ia berlari menuju basement, menyalakan mobil,
dan melaju menembus jalanan Jakarta dengan kecepatan tinggi. Di rumah sakit, Aurelia langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Arka menunggu di luar, jantungnya berdegup cepat. Ia tak peduli kemejanya basah oleh keringat, tak peduli orang-orang menatapnya heran. Dalam hatinya hanya ada satu hal, semoga Bu Aurelia baik-baik saja. Setelah beberapa waktu, seorang dokter keluar dari ruangan. "Bapak keluarga pasien?" tanyanya. Arka sempat ragu. "Saya bukan keluarga, Dok, saya sopir pribadinya. Tapi saya yang membawanya ke sini." "Ada apa dengan Bu Aurelia?" Dokter itu menghela napas panjang. "Kami perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Tadi tekanan darahnya turun drastis, dan hasil tes darah menunjukkan ada indikasi gangguan serius pada organ dalamnya. Kami harus pastikan dulu dengan pemeriksaan lanjutan." Arka menunduk, dadanya sesak. "Apakah berbahaya, Dok?" "Untuk sekarang saya belum bisa pastikan, tapi gejalanya tidak bisa dianggap enteng." Sore itu, Aurelia akhirnya sadar. Cahaya lembut dari lampu kamar rumah sakit menyentuh wajahnya yang pucat. Arka duduk di kursi sebelah ranjang, kepalanya menunduk, tangannya menggenggam erat ponsel. Begitu Aurelia membuka mata, ia langsung berdiri. "Bu, syukurlah. Ibu sadar." Aurelia menatap sekeliling, tampak bingung. "Di mana ini?" "Rumah sakit, Bu. Ibu pingsan di ruang rapat. Saya yang membawa ibu ke sini." Wajah Aurelia menegang. "Kau seharusnya tidak perlu repot-repot. Aku hanya kelelahan." Arka menatapnya dalam. "Kelelahan tidak membuat seseorang pingsan selama hampir 10 menit, Bu." Aurelia terdiam, lalu memalingkan wajah. "Saya tidak suka dibicarakan seperti pasien lemah, Arka." Namun Arka tak bergeming. "Kalau saya lancang, maaf. Tapi saya tidak bisa diam melihat ibu terus menyiksa diri sendiri." Nada suaranya lembut, tapi penuh ketulusan. Untuk sesaat, Aurelia kehilangan kata-kata. Tak ada yang pernah berbicara padanya dengan cara seperti itu. Tidak sebagai bawahan, tapi sebagai manusia yang peduli. Malam harinya, dokter kembali datang dengan hasil sementara. "Bu Aurelia, ada indikasi kelainan pada sistem kekebalan tubuh. Kami curiga ini penyakit autoimun langka. Untuk pastinya, kami butuh tes lanjutan besok pagi." Aurelia tertegun. Kata penyakit langka bergema di kepalanya. Namun ia hanya mengangguk. "Baik, Dok. Lakukan saja." Setelah dokter keluar, suasana kembali hening. Arka duduk di sofa, menatap Aurelia yang menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. "Bu," panggilnya pelan. "HM. Kalau ibu mau, saya bisa bantu urus semua keperluan perusahaan sementara ibu istirahat." Aurelia tersenyum lemah. "Terima kasih, Arka. Tapi kamu sopir, bukan manajer." Arka ikut tersenyum. "Benar, saya sopir. Tapi saya bisa jadi seseorang yang menjaga ibu, kalau ibu mengizinkan." Kata-kata itu membuat Aurelia terdiam. Ada kehangatan aneh yang menjalar di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian di dunia ini. Keesokan paginya, Aurelia bersikeras ingin pulang. "Bu, dokter bilang Anda harus dirawat beberapa hari lagi," bujuk Arka. "Tidak perlu. Saya baik-baik saja." "Bu." "Arka, cukup. Aku tidak suka dilihat lemah." Nada suaranya tegas, tapi matanya berkaca-kaca.
Ia menatap Arka dengan tatapan yang tak biasa, tatapan seseorang yang sebenarnya takut, tapi terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Akhirnya Arka hanya mengangguk. Ia tahu, tak ada gunanya berdebat dengan wanita sekuat itu. Tapi di dalam hatinya, ia membuat janji, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Aurelia sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Aurelia kembali bekerja, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun setiap kali ia tersenyum di depan karyawan, ada lelah yang tak bisa disembunyikan. Arka semakin sering memperhatikannya diam-diam, ketika tangannya gemetar saat menandatangani dokumen, ketika matanya redup menatap layar komputer, ketika bahunya menurun seolah menanggung beban dunia. Bagi dunia luar, Aurelia masih sang CEO tak tersentuh. Tapi bagi Arka, ia kini terlihat manusiawi, seorang wanita yang lelah, sakit, dan butuh tempat bersandar. Dan di dalam hati Arka, tumbuh sebuah doa yang ia bisikkan setiap malam sebelum tidur. Tuhan, jika boleh, biarkan aku menjadi orang yang menjaganya, bahkan saat seluruh dunia berpaling. Suara monitor rumah sakit berdetak lembut di ruangan yang sepi. Angka-angka di layar terus berganti, menunjukkan detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen yang naik turun tak stabil. Di atas ranjang putih itu, Aurelia Prameswari terbaring dengan selang infus di tangan kanan dan wajah pucat yang tampak jauh berbeda dari sosok CEO yang selama ini dikenal dunia. Sudah 3 hari sejak ia dibawa kembali ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan lanjutan, dokter meminta agar Aurelia menjalani serangkaian tes tambahan yang lebih kompleks. Pagi itu, Dr. Rafael, spesialis penyakit dalam, datang dengan wajah serius sambil membawa hasil pemeriksaan. Di ruang itu juga sudah ada Tania dan Arka. Bu Aurelia, ujar dokter itu dengan suara pelan namun tegas, kami sudah mendapatkan hasil pemeriksaan lengkap dari laboratorium. Kami perlu berbicara serius mengenai kondisi Anda. Aurelia duduk perlahan, mencoba menahan rasa lemas yang masih menyerang tubuhnya. Katakan saja, Dok. Saya benci bertele-tele. Rafael menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Hasil menunjukkan bahwa Anda menderita sistemik lupus erythematosus, penyakit autoimun langka yang membuat sistem kekebalan tubuh menyerang organ sendiri. Dalam kasus Anda, penyakit ini sudah menyerang ginjal dan hati. Ruangan seketika hening. Tania menutup mulutnya, tak percaya. Arka menatap dokter dengan wajah pucat. Sedangkan Aurelia hanya diam. Matanya terpaku pada selembar hasil lab di tangannya, seolah huruf-huruf di sana adalah bahasa asing yang tak ia pahami. Berapa parah? Tanyanya akhirnya dengan suara nyaris tak terdengar. Cukup parah, jawab dokter itu pelan. Kondisi organ Anda sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan fungsi. Kami bisa melakukan terapi obat untuk menahan perkembangan penyakit, tapi berapa lama? Potong Aurelia cepat. Rafael menatapnya penuh simpati. Kami tidak bisa memprediksi dengan pasti. Beberapa pasien bisa bertahan bertahun-tahun, tapi jika tidak ditangani serius, bisa jauh lebih cepat. Kata cepat terasa seperti belati yang menembus dada Aurelia. Setelah dokter keluar, keheningan panjang menyelimuti ruangan. Aurelia menatap jendela rumah sakit yang menampilkan pemandangan Jakarta yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, menjalani hidup tanpa tahu bahwa di satu ruangan tinggi ini, ada seorang wanita yang baru saja divonis hidupnya tak akan panjang. Tania mendekat dengan mata berkaca-kaca. Bu, kita bisa cari pengobatan terbaik. Kita ke luar negeri kalau perlu. Tidak perlu. Potong Aurelia dingin. Tapi, Bu, saya bilang tidak perlu, Tania.
Ini bukan urusan perusahaan. Anggap tidak ada yang terjadi. Nada suaranya tajam, tapi Tania tahu, di balik ketegasan itu ada ketakutan besar yang sedang disembunyikan. Dengan langkah berat, Tania meninggalkan ruangan, menyisakan Arka yang sejak tadi diam di sudut ruangan. Arka menatap wanita itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Baginya, Aurelia adalah sosok kuat yang selalu tampak tak tergoyahkan, tapi sekarang wanita itu tampak begitu rapuh. "Bu," panggil Arka pelan. Aurelia menatapnya sekilas. "Kamu dengar semuanya?" Arka mengangguk. "Kalau begitu, lupakan." "Bu, saya tidak ingin siapapun tahu. Termasuk karyawan di kantor. Saya masih CEO. Saya masih bisa bekerja. Penyakit ini urusan saya pribadi." Arka maju selangkah. "Tapi tubuh ibu butuh istirahat. Ibu tidak bisa memaksakan diri seperti ini." Aurelia menatapnya tajam. "Arka, kamu sopir, bukan dokter." Nada itu tajam, tapi bukan karena benci. Itu suara seorang wanita yang sedang berjuang menolak kenyataan pahit. Arka menunduk, menahan perasaan di dadanya. "Saya tahu posisi saya, Bu. Tapi saya juga manusia, dan saya peduli." Kata itu membuat Aurelia menoleh, menatap pria sederhana itu. Mata Arka jujur, tulus, tanpa pamrih. Dan untuk pertama kalinya, Aurelia merasa ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai CEO, tapi sebagai wanita biasa. Malam hari, rumah sakit terasa sunyi. Lampu-lampu koridor meredup, menyisakan cahaya hangat yang samar. Aurelia duduk bersandar di ranjang, menatap langit-langit. Di meja sampingnya, ada setumpuk dokumen yang ia bawa dari kantor. Ia mencoba membaca, tapi huruf-hurufnya tak lagi jelas. Pandangannya kabur oleh air mata yang entah sejak kapan menetes. Semua yang telah ia bangun selama ini, kekayaan, kekuasaan, kesempurnaan, tiba-tiba terasa tidak berarti. Untuk apa semua itu jika tubuhnya sendiri sedang menghancurkan dirinya perlahan? Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. "Masuk," katanya tanpa menoleh. Pintu terbuka, dan Arka masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat dari kantin. "Saya tahu ibu belum makan malam. Paling tidak, minum ini dulu. Bisa bantu tubuh tetap hangat." Aurelia tersenyum samar. "Kamu tahu aku tidak suka teh manis." "Yang ini tawar, Bu," jawab Arka tenang. Ia menyerahkan gelas itu. Aurelia menerimanya, menatap cairan hangat di dalamnya lama sekali sebelum akhirnya menyesap pelan. "Kamu tahu, Arka," katanya tiba-tiba, "hidup ini lucu." Arka menatapnya. "Lucu bagaimana, Bu?" "Aku sudah bekerja keras seumur hidup, membangun kerajaan bisnis, menolak semua pria yang datang padaku, hanya untuk akhirnya duduk di sini, menunggu kabar dari dokter tentang berapa lama lagi aku bisa hidup." Suaranya bergetar. Arka ingin menghapus air mata yang jatuh di pipinya, tapi ia tahu batasnya. Ia hanya bisa duduk di kursi, mendengarkan. "Aku selalu pikir aku kuat," lanjut Aurelia lirih, "tapi sekarang aku takut. Aku takut sendirian. Tak ada keluarga, tak ada yang menunggu di rumah. Setelah aku pergi, siapa yang akan mengingatku?" Arka menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Saya akan mengingat ibu. Selalu." Kata-kata sederhana itu membuat Aurelia menatap Arka dalam diam. Matanya memantulkan cahaya lembut dari lampu kamar, dan untuk sesaat, dinding dingin di hatinya runtuh.
Ia menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Kamu terlalu baik, Arka. Aku bahkan tidak tahu kenapa kamu mau repot-repot peduli pada orang sepertiku. Arka tersenyum kecil. Karena bagi saya, ibu bukan hanya atasan. Ibu manusia. Dan manusia berhak dicintai, bahkan ketika dunia berpaling. Hari berikutnya, Aurelia menandatangani berkas-berkas dari rumah sakit, menolak rawat inap lebih lama. Dokter Rafael mencoba membujuknya, tapi ia tetap bersikeras. Saya punya tanggung jawab pada ribuan karyawan. Saya tidak bisa tinggal di sini. Akhirnya, dokter hanya mengingatkan agar ia rutin kontrol dan minum obat. Sebelum pergi, Arka membantu Aurelia berjalan keluar dari rumah sakit. Langkah wanita itu pelan, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Di parkiran, Arka membuka pintu mobil dan berkata pelan, "Bu, mulai sekarang saya yang antar ibu kontrol tiap minggu. Saya janji, saya tidak akan cerita ke siapapun." Aurelia menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Tapi ini rahasia antara kita." Arka mengangguk mantap. "Saya akan jaga, Bu. Sampai kapanpun." Dalam perjalanan pulang, hujan turun perlahan. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota yang berkilau. Di kursi belakang, Aurelia menatap keluar jendela, lalu berbisik lirih. "Arka, apa kamu percaya takdir?" Arka melirik lewat kaca spion. "Saya percaya, Bu. Tapi saya juga percaya, kadang Tuhan memberi takdir bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan kita siapa yang benar-benar peduli." Aurelia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, tersenyum tipis di tengah air mata yang tak bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang, bukan karena harapan hidupnya panjang, tapi karena ia tahu ada seseorang yang tak akan meninggalkannya meski dunia mulai menjauh. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menggantung di dedaunan ketika Arka memarkir mobil hitam mewah itu di depan rumah besar milik Aurelia. Ia menatap arloji di pergelangan tangannya, pukul 6:30. Seperti biasa, ia datang lebih awal 30 menit dari jadwal. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ada sesuatu yang tumbuh di hatinya, sesuatu yang membuatnya selalu ingin memastikan Aurelia baik-baik saja. Ketika pintu rumah terbuka, Aurelia muncul dengan kacamata hitam besar menutupi wajahnya. Namun kali ini, Arka langsung menyadari sesuatu berbeda. Langkahnya lebih pelan, wajahnya pucat, dan tangannya sedikit bergetar. "Selamat pagi, Bu," sapa Arka sambil membungkuk sedikit. Aurelia mengangguk kecil, tanpa berkata apa-apa. Ia langsung masuk ke mobil, duduk di kursi belakang, lalu bersandar. Arka menyalakan mesin dan mulai melaju. Di kaca spion, Arka melihat mata Aurelia terpejam. Napasnya tampak berat, dan dari raut wajahnya jelas ia sedang menahan sakit. Arka ingin bertanya, tapi ia tahu Aurelia bukan tipe orang yang suka dikasihani. Maka ia memilih diam, sampai akhirnya mendengar suara lirih dari belakang. "Arka." "Ya, Bu. Tolong nanti antar saya ke rumah sakit setelah rapat. Tapi jangan bilang siapapun." Arka menatapnya lewat spion, menunggu kepastian. "Baik, Bu. Saya jamin tak akan ada yang tahu." Aurelia mengangguk pelan, lalu kembali menutup mata. Sejak hari itu, Arka tahu tugasnya bukan hanya sekadar menyetir. Ia menjadi penjaga rahasia, pelindung, dan satu-satunya orang yang menyaksikan sisi rapuh dari wanita yang selama ini tampak begitu kuat di depan dunia.
Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Aurelia. Tubuhnya semakin sering lemah, tapi rapat dan pekerjaan tak pernah berhenti. Arka selalu menunggu di luar ruang meeting sambil membawa termos berisi air hangat, vitamin, dan beberapa camilan sehat yang diam-diam ia siapkan sendiri. Suatu kali, saat Aurelia keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat, Arka cepat-cepat menghampirinya. "Bu, minum ini dulu," katanya sambil menyodorkan air hangat. Aurelia sempat menatapnya sinis. "Kau pikir aku selemah itu sampai harus diingatkan minum air?" Arka menunduk, tapi tetap menyodorkan gelas itu. "Bukan soal lemah, Bu. Saya cuma ingin memastikan Ibu nggak lupa menjaga diri." Aurelia menatapnya lama. Ada sesuatu di mata pria itu, ketulusan tanpa pamrih, yang membuatnya tak mampu marah. Ia mengambil gelas itu perlahan, menyesapnya sedikit, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ada rasa hangat yang tak ia mengerti. Beberapa minggu kemudian, setelah serangkaian pemeriksaan rutin, Aurelia mendapat kabar bahwa penyakitnya mulai masuk tahap yang lebih serius. Ia keluar dari rumah sakit dengan mata sembab, menahan tangis yang hampir pecah. Di depan pintu, Arka sudah menunggunya. "Gimana hasilnya, Bu?" tanyanya pelan. Aurelia menatap lurus ke depan. "Tak perlu kau tahu." Arka menatapnya dengan sorot penuh khawatir. "Tapi kalau saya tahu, saya bisa bantu." Aurelia menghentikan langkahnya, lalu menoleh dengan mata merah. "Arka, bantuanku bukan obat. Aku cuma perlu waktu. Jangan ganggu aku dulu." Ia masuk ke mobil, menunduk, dan memalingkan wajah ke jendela. Air matanya jatuh diam-diam. Arka menggenggam erat setir, hatinya bergetar. Ia ingin memeluk, ingin mengatakan semuanya akan baik-baik saja, tapi ia tahu bukan haknya. Jadi ia hanya melindungi dengan cara yang paling bisa ia lakukan, diam dan tetap ada. Malam itu, hujan turun deras. Arka baru saja mengantar Aurelia pulang. Namun setibanya di rumah, listrik padam karena badai. Ia melihat Aurelia berdiri di beranda, menatap hujan dengan pandangan kosong. "Bu, sebaiknya Ibu masuk. Nanti sakit," katanya sambil membawa payung. Aurelia tersenyum tipis. "Aku sudah sakit, Arka." Jadi hujan pun tak menambah apa-apa. Arka terdiam, menatap sosok wanita yang selama ini ia kagumi. Dalam cahaya redup, Aurelia tampak rapuh, jauh dari citra CEO yang kuat dan berwibawa. "Boleh saya temani, Bu?" tanya Arka perlahan. Aurelia menatapnya, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk di beranda, mendengarkan suara hujan. "Arka," katanya tiba-tiba, "kau pernah takut mati?" Arka menatapnya. "Takut, Bu. Tapi yang lebih saya takutkan adalah mati tanpa sempat melakukan sesuatu yang berarti." Aurelia menatapnya lama. "Kau berbeda, Arka. Kebanyakan orang hanya bicara tentang arti hidup, tapi kau benar-benar menjalaninya." Arka tersenyum kecil. "Mungkin karena saya pernah kehilangan orang yang saya sayang tanpa sempat bilang apapun." Suasana hening. Aurelia menatap hujan yang menetes di ujung jemari, dan entah kenapa hatinya terasa nyeri. "Orang itu, siapa?" tanyanya pelan. "Ibu saya," jawab Arka lirih. "Saya sibuk kerja waktu dia sakit. Katanya cuma flu, ternyata kanker. Saat saya pulang, dia sudah nggak bisa panggil nama saya lagi." Aurelia terdiam. Ia tahu perasaan itu, kehilangan tanpa kesempatan terakhir. Sejak itu,
lanjut Arka, saya janji, kalau saya sayang seseorang, saya akan jaga dia. Biarpun cuma dalam diam. Aurelia menatapnya lekat. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar, sesuatu yang lama ia kubur di balik tembok dingin bernama kesibukan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tak lagi sekadar antara bos dan sopir. Arka mulai menjadi bagian kecil dari hidup Aurelia. Ia menjemputnya bukan hanya ke kantor, tapi juga menemani ke rumah sakit, membawakan bunga, bahkan sesekali memasak bubur hangat saat Aurelia tak punya selera makan. Suatu malam, Aurelia terserang demam tinggi di kantornya. Sekretarisnya panik, tapi sebelum sempat memanggil ambulans, Arka sudah datang lebih dulu. Ia memapah Aurelia, menuntunnya ke mobil, dan mengantarnya ke rumah sakit tanpa banyak bicara. Ketika dokter menyuruh Aurelia beristirahat, Arka duduk di bangku depan kamar, menunggu semalaman tanpa tidur. Pagi harinya, Aurelia terbangun dan mendapati Arka tertidur dengan kepala bersandar di kursi, wajahnya tampak letih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia tersenyum tanpa alasan. "Kau benar-benar gila," gumamnya pelan. "Tapi entah kenapa, aku tak ingin kau pergi." Sejak malam itu, Arka bukan lagi sekadar sopir. Ia menjadi penopang dalam kesunyian Aurelia, seseorang yang menemaninya melawan rasa sakit, tanpa mengeluh dan tanpa pamrih. Aurelia mulai menyadari, mungkin inilah arti sebenarnya dari kekuatan, bukan berdiri sendirian, tapi memiliki seseorang yang mau tetap di sampingmu, bahkan saat kau terjatuh paling dalam. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh, diam, lembut, tapi nyata. Cinta antara seorang wanita yang dulu terlalu kuat untuk dicintai, dan seorang pria sederhana yang terlalu tulus untuk menyerah. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela ruang kerja Aurelia. Namun tidak ada keceriaan di sana. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam. Tubuhnya melemah, tetapi jemarinya masih menari di atas keyboard laptop. Laporan demi laporan diselesaikannya meski rasa sakit mulai menyergap dari dalam. Arka mengetuk pintu perlahan. "Masuk." Suara Aurelia terdengar lemah. "Maaf, Bu, sudah waktunya makan," kata Arka sambil membawa nampan berisi bubur ayam dan segelas jus jeruk. Aurelia mendesah. "Aku tidak lapar." "Tapi ibu belum makan apa-apa sejak pagi." Arka, Aurelia menatapnya dengan mata tajam, tapi di balik tatapan itu ada rasa letih yang tak bisa disembunyikan. "Aku ini bukan anak kecil. Jangan memperlakukan aku seperti orang sakit." Arka menunduk. "Saya cuma khawatir, Bu." Aurelia tak menjawab. Ia menatap layar komputer, berpura-pura sibuk, tapi sebenarnya menahan gejolak di dada. Ia tahu Arka tulus. Tapi entah kenapa, perhatian itu justru membuatnya takut. Ia takut pada dirinya sendiri. Takut pada perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang tak seharusnya ada antara seorang CEO dan sopirnya. Beberapa minggu belakangan, rumor mulai beredar di kantor. Semua berawal dari foto yang tak sengaja diambil oleh salah satu staf ketika Arka membantu Aurelia berjalan keluar dari rumah sakit pada malam hari. Dalam foto itu, tangan Arka memegang bahu Aurelia, sementara Aurelia bersandar lemah di dadanya. Foto itu menyebar cepat di antara karyawan, kemudian sampai ke telinga para direksi. Pagi itu, saat rapat utama perusahaan dimulai, suasana terasa tegang. Beberapa direksi saling berbisik sebelum salah satu dari mereka, Pak Hendra, berdiri dan berkata, "Bu Aurelia, maaf sebelumnya, tapi kami ingin bertanya. Ada kabar di luar bahwa Ibu memiliki hubungan pribadi dengan salah satu staf, sopir pribadi Ibu."
Aurelia menatapnya tajam. Itu tidak benar, jawabnya cepat. Foto ini beredar di grup internal. Lanjut Pak Hendra sambil menampilkan gambar itu di layar proyektor. Kami tidak ingin nama besar Prameswari Group tercoreng hanya karena gosip semacam ini. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Aurelia. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi marah. Arka hanya karyawan. Dia menolong saya karena saya sakit. Tidak ada hal pribadi di antara kami, katanya tegas. Namun tatapan-tatapan sinis dari para direksi tak juga hilang. Setelah rapat selesai, Aurelia langsung memanggil Arka ke ruangannya. Mulai hari ini, jangan antar saya ke rumah sakit lagi, katanya datar. Arka terkejut. Kenapa, Bu? Sudah cukup. Aku tidak ingin ada gosip yang lebih buruk. Tapi saya hanya... Tidak ada tapi. Arka, suaranya meninggi, membuat Arka terdiam. Aku tidak ingin orang menganggapku jatuh cinta pada sopirku sendiri. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hati Arka. Ia menggenggam tangannya erat, menahan diri agar tidak menunjukkan luka di wajahnya. Baik, Bu, katanya lirih, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Aurelia menunduk dan menatap meja. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu ia baru saja menyakiti satu-satunya orang yang peduli padanya. Tapi demi menjaga harga diri dan reputasi, ia memilih jalan yang paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Arka tetap menjalankan tugasnya, tapi kini ia hanya diam. Tidak lagi bertanya apakah Aurelia sudah makan, tidak lagi menyiapkan obat atau jus seperti dulu. Ia kembali menjadi sekadar sopir, profesional, dingin, dan menjaga jarak. Namun setiap kali Aurelia duduk di kursi belakang, hatinya terasa sesak. Ingin bicara, tapi bibirnya keluh. Ia ingin mengatakan bahwa ia menyesal, tapi setiap kali menatap bayangan dirinya di kaca, ia hanya melihat wanita yang terlalu takut untuk jujur. Suatu malam, saat perjalanan pulang, hujan deras mengguyur jalanan. Mobil melaju perlahan di bawah derasnya air. Tiba-tiba, Aurelia bersuara pelan. Arka. Ya, Bu? Kalau kau lelah bekerja di sini, kau bisa berhenti. Arka menoleh sekilas melalui kaca spion. Saya tidak pernah lelah, Bu. Jangan pura-pura kuat. Aku tahu setelah kejadian itu, semua jadi canggung. Arka diam sejenak. Saya tetap di sini bukan karena pekerjaan, Bu. Tapi karena saya sudah janji akan selalu di samping Ibu. Meskipun Ibu tidak menginginkannya. Aurelia terdiam. Hujan makin deras, tapi di dadanya justru semakin sesak. Malam itu, setelah Arka mengantar pulang, Aurelia duduk di kamarnya dalam gelap. Ia memandangi foto kedua orang tuanya yang tersenyum dari bingkai tua. Papa, Mama, bisiknya. Aku capek jadi kuat. Aku capek harus berpura-pura tidak butuh siapapun. Ia menutup wajahnya dan menangis. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena hatinya mulai retak oleh perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Sementara itu, di kamar kecil di rumah kontrakannya, Arka duduk memandangi cincin perak sederhana di tangannya. Ia membelinya seminggu lalu, sebelum semua rumor itu terjadi. Ia sempat berpikir untuk memberikannya pada Aurelia, bukan sebagai perhiasan, tapi sebagai simbol janji bahwa ia akan selalu ada di sisinya. Namun kini, cincin itu hanya tergeletak di telapak tangannya, dingin dan tak berguna. Aku janji nggak akan ninggalin kamu, gumam Arka pelan.
Biar kamu dorong sejauh apapun, aku tetap di sini. Beberapa hari kemudian, Arka diam-diam datang ke rumah sakit tempat Aurelia biasa berobat. Ia berbicara dengan dokter yang merawat Aurelia, mencoba mencari tahu apakah ada cara lain untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun dokter hanya menggeleng. Penyakitnya sudah di tahap kronis. Yang bisa dilakukan sekarang hanya memperpanjang waktu dan membuatnya nyaman. Arka keluar dari ruang dokter dengan langkah gontai. Di luar, ia menatap langit yang mendung dan berbisik. Kalau aku nggak bisa sembuhkan dia, setidaknya aku bisa buat dia tersenyum lagi. Sejak saat itu, Arka mulai menyusun sesuatu yang bahkan Aurelia tak akan menduga. Ia menyiapkan kejutan kecil, sesuatu yang ia harap bisa mengembalikan senyum wanita yang ia cintai. Namun di sisi lain, Aurelia juga mulai menyadari sesuatu. Sejak Arka menjauh, dunia di sekelilingnya terasa lebih sunyi. Makanan tidak lagi terasa, pekerjaan tidak memberi kepuasan. Semua terasa kosong. Suatu sore, ia memandangi kursi depan mobil tempat Arka duduk setiap hari dan tanpa sadar berbisik. Kenapa rasanya aku kehilangan sesuatu yang penting? Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tak hanya butuh Arka sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang membuat hidupnya terasa berarti. Namun ia masih belum berani jujur. Ego dan harga dirinya terlalu tinggi, sementara waktunya mungkin tak lagi panjang. Malam menjelang, dan hujan turun lagi seperti malam-malam sebelumnya. Di balik derasnya air, dua hati kini sama-sama terluka, satu bersembunyi di balik kekuatan palsu, dan satu lagi bertahan dengan kesetiaan yang tanpa batas. Keduanya tidak tahu bahwa waktu sedang bergerak cepat menuju titik yang akan mengubah segalanya. Langit pagi itu mendung. Jakarta terlihat suram, seolah ikut merasakan beban hati seseorang yang sedang menahan banyak hal. Arka duduk di dalam mobil, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Ia telah bekerja untuk Aurelia hampir 3 tahun, tapi tak pernah melihat wanita itu sejatuh sekarang. Ia tahu Aurelia sedang berjuang melawan sakitnya, sekaligus melawan hatinya sendiri. Dan meskipun ia ingin melakukan sesuatu, ia sadar posisi dirinya tak memungkinkan. Ia hanyalah seorang sopir, setidaknya itulah yang Aurelia dan semua orang tahu. Namun kebenarannya jauh berbeda. Beberapa tahun lalu, Arka bukan siapa-siapa. Tapi bukan berarti ia miskin. Ia adalah Arka Pradipta, satu-satunya anak dari Dharma Pradipta, pemilik perusahaan transportasi terbesar di Asia Tenggara, Dharma Logistic Group. Ayahnya ingin Arka meneruskan bisnis itu, tapi Arka menolak. Ia muak dengan kehidupan penuh kemewahan dan orang-orang palsu yang mendekat hanya karena harta. Suatu hari, setelah pertengkaran besar dengan ayahnya, Arka meninggalkan rumah. Ia memutus semua hubungan, mengganti namanya di kartu identitas menjadi Arka Dimas, dan memulai hidup baru, bekerja serabutan, menjadi mekanik, bahkan sopir pribadi. Ia ingin tahu rasanya hidup dari bawah, berjuang tanpa nama besar di belakangnya. Dan di perjalanan itu, ia bertemu Aurelia. Wanita yang membuatnya percaya bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kau miliki, tapi bagaimana kau menjaga seseorang, bahkan saat dunia menentangmu. Hari itu, Aurelia sedang memimpin rapat dengan wajah pucat. Ia berusaha tegar di depan direksi, tapi tangannya gemetar saat memegang pena. Arka yang menunggu di luar ruangan melihat dari balik kaca, dan hatinya bergetar. Dia memaksa diri lagi, gumamnya. Setelah rapat selesai, Aurelia berjalan keluar dengan langkah gontai. Ia hampir jatuh, tapi Arka cepat sigap menahannya. Bu, hati-hati.
Lepas, Arka. Aku baik-baik saja, katanya keras, tapi tangannya tetap menggenggam lengan Arka dengan lemah. Tanpa banyak bicara, Arka membawanya ke mobil. Tapi alih-alih ke kantor, Arka melajukan mobil ke arah berbeda. Apa yang kau lakukan? Tanya Aurelia pelan. Kita nggak ke kantor, Bu. Kita ke rumah sakit. Arka, aku bilang aku baik-baik saja. Tidak, Bu. Kali ini, izinkan saya memutuskan. Saya nggak mau lihat ibu pingsan lagi di depan orang banyak. Aurelia terdiam. Suara Arka tegas, tapi bukan kasar. Ada kepedulian tulus yang membuatnya tak bisa membantah. Beberapa jam kemudian, setelah pemeriksaan, Aurelia diminta menjalani rawat jalan. Arka menunggunya di luar ruangan, menatap langit-langit rumah sakit sambil memikirkan sesuatu. Ia tak bisa lagi hanya jadi penonton. Ia tahu penyakit Aurelia berat, dan waktu mereka mungkin tak banyak. Ia ingin melakukan sesuatu lebih, tapi apa? Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Ia akan menolong Aurelia, bukan sebagai sopir, tapi sebagai Arka Pradipta, pria yang punya kekuatan dan sumber daya untuk memberikan harapan. Namun untuk melakukannya, ia harus mengungkap jati dirinya. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Malam itu, di parkiran rumah sakit, Arka menerima panggilan video dari ayahnya. Wajah Dharma Pradipta muncul di layar, berambut perak, berkacamata, tapi sorot matanya masih tajam. Jadi, akhirnya kau muncul juga, kata ayahnya datar. Arka menunduk sedikit. Aku minta tolong, Ayah. Dharma mengerutkan kening. Tolong. Setelah bertahun-tahun kau pergi tanpa kabar. Ayah, aku butuh bantuan medis. Ada seseorang yang sakit parah. Aku tahu ayah punya koneksi di luar negeri. Aku mohon, tolong bantu dia. Siapa dia? Namanya Aurelia Prameswari. Dharma terdiam beberapa detik. CEO Prameswari Group itu? Ya. Arka, kau sadar siapa dia? Wanita itu saingan bisnis keluarga kita. Kau tahu apa yang akan terjadi kalau orang tahu kau dekat dengannya? Saya tidak peduli, yah. Jadi benar kau mencintainya. Arka menghela napas panjang. Ya. Saya mencintainya. Bukan karena dia CEO, tapi karena dia manusia paling kuat yang pernah saya kenal. Ayahnya menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, baik. Aku akan bantu. Tapi syaratnya satu, kau harus pulang, Arka. Kembalilah ke keluargamu. Arka menunduk. Setelah semua ini selesai, Ayah. Setelah aku pastikan dia sembuh. Keesokan harinya, Aurelia heran saat seorang dokter baru datang ke ruangannya di rumah sakit. Dokter itu memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris fasih dan membawa laporan medis dari klinik luar negeri. Kami mendapat rujukan langsung dari Dharma Pradipta, kata dokter itu sopan. Kami akan menangani perawatan ibu secara penuh. Aurelia menatap bingung. Siapa yang mengatur ini? Dokter itu tersenyum. Seseorang yang sangat peduli pada Anda. Saat Aurelia keluar dari ruangan, Arka sudah menunggunya di koridor. Arka, apa ini ulahmu? Arka menatapnya tenang. Iya, Bu. Kenapa kau melakukan ini? Karena saya nggak mau lihat ibu menyerah. Aurelia menggigit bibirnya. Kau pikir aku minta dikasihani? Tidak, Bu. Saya cuma ingin ibu punya kesempatan hidup lebih lama. Itu saja.
Aurelia ingin marah, tapi suaranya bergetar. Dari mana kau dapat uang untuk semua ini? Arka terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Saya bukan cuma sopir, Bu. Aurelia menatapnya lekat. Apa maksudmu? Arka menghela napas panjang. Nama saya sebenarnya Arka Pradipta. Anak dari Dharma Pradipta, pemilik Dharma Logistik Group. Aurelia terbelalak. Itu perusahaan raksasa yang selama ini jadi pesaing bisnis keluargaku. Benar, jawab Arka. Tapi saya pergi dari rumah beberapa tahun lalu. Saya ingin hidup tanpa beban nama besar. Saya ingin tahu rasanya bekerja dengan tangan sendiri. Dan saya bertemu ibu. Aurelia tak bisa berkata apa-apa. Dadanya bergetar hebat, antara kaget, kagum, dan tak percaya. Kenapa kau tidak pernah bilang sebelumnya? Karena saya nggak mau ibu melihat saya sebagai orang kaya. Saya ingin ibu tahu saya sebagai Arka, sopir yang selalu di samping ibu, bukan pewaris siapapun. Air mata Aurelia jatuh perlahan. Selama ini aku salah menilai kamu. Arka tersenyum lembut. Tidak, Bu. Ibu hanya terlalu sibuk menjaga hati sendiri. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah lagi, kali ini lebih dalam, lebih jujur. Aurelia mulai menerima perhatian Arka tanpa menolak. Ia tahu pria itu bukan sekadar sopir, tapi seseorang yang benar-benar mencintainya, tanpa pamrih. Arka mulai mengatur jadwal perawatan khusus di luar negeri, tapi Aurelia ragu. Kalau aku pergi, siapa yang akan jalankan perusahaan? Arka menatapnya lembut. Kalau perusahaan itu berhenti karena ibu pergi, berarti semua yang ibu bangun selama ini sia-sia. Percayalah pada orang-orang yang sudah ibu bentuk. Percayalah pada saya. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia merasa aman berada di sisi seseorang. Ia menatap Arka lama, lalu tersenyum tipis. Mungkin, aku memang terlalu lama hidup sendirian. Sekarang tidak lagi, jawab Arka. Malam itu, di balkon rumahnya, Aurelia menatap langit berbintang. Di sampingnya, Arka berdiri diam, memandangi langit yang sama. Terima kasih, Arka, kata Aurelia pelan. Untuk apa, Bu? Untuk tidak pergi, bahkan ketika aku menyuruhmu menjauh. Arka menatapnya, lalu tersenyum. Saya janji nggak akan pergi sampai ibu sendiri yang menyuruh. Aurelia menatapnya lekat. Di balik rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya, ada sesuatu yang tumbuh pelan, harapan, dan cinta yang selama ini ia tolak. Dan di malam yang sunyi itu, keduanya sama-sama tahu bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi bukan hanya tentang siapa Arka sebenarnya, tapi tentang bagaimana cinta bisa muncul di tempat yang paling tak terduga. Pagi itu, matahari menyembul malu di balik awan tipis. Langit Jakarta tampak bersih, seolah ikut menyiapkan sesuatu yang besar. Di halaman belakang rumah sakit tempat Aruna dirawat, taman kecil dengan bunga lavender yang selalu dirawat oleh pasien-pasien terapi terlihat lebih indah dari biasanya. Di antara bunga-bunga itu, sudah berdiri Raka dengan setelan sederhana, kemeja putih dan celana hitam, serta tangan yang memegang sebuah kotak kecil berwarna perak. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ia akan melakukan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Sudah seminggu sejak Aruna keluar dari masa kritisnya. Tubuhnya masih lemah, tapi semangat hidupnya mulai tumbuh lagi. Dokter mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya memang parah, tapi dengan perawatan rutin dan dukungan psikologis yang kuat, ia masih punya kesempatan untuk bertahan. Raka,
yang setia menemani setiap hari, menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Namun pagi itu, Aruna belum tahu bahwa Raka telah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Aruna duduk di kursi roda, dibantu perawat menuju taman belakang. Ia mengenakan gaun putih lembut, rambutnya dibiarkan terurai, ditiup angin pagi yang lembut. Tatapannya masih tenang, tapi di balik itu tersimpan banyak kegelisahan. Ia tahu, hidupnya mungkin tidak akan panjang. Ia takut Raka akan mengorbankan masa depannya untuk seseorang yang mungkin tidak punya waktu lama lagi. Ketika kursi rodanya berhenti di tengah taman, pandangannya tertuju pada sosok yang sudah menunggunya di sana. Raka. Aruna sempat tersenyum kecil. "Kamu di sini? Aku pikir kamu sedang keluar sebentar." Raka tersenyum lembut. "Aku memang keluar sebentar untuk menyiapkan ini." Ia lalu berlutut di hadapan Aruna. Mata Aruna langsung membulat. "Raka, apa yang kamu lakukan?" Dengan tangan bergetar, Raka membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, ada cincin sederhana, perak dengan batu kecil di tengahnya, bukan berlian, bukan permata mahal, tapi indah dengan cara yang tulus. "Aruna," suara Raka bergetar pelan. "Aku tahu mungkin waktumu tidak akan sepanjang orang lain. Tapi aku juga tahu, aku ingin setiap detik yang kamu punya, kamu jalani dengan cinta, bukan kesepian." Aruna tertegun. Air matanya mulai berkumpul tanpa sadar. Raka melanjutkan, "Selama ini aku hanya sopirmu, seseorang yang kau percaya untuk mengantar dan menjemputmu. Tapi bagiku, kamu lebih dari sekadar majikan. Kamu adalah wanita yang mengajarkan arti hidup, arti keberanian, dan arti cinta tanpa pamrih." Ia menarik napas panjang, lalu menatap Aruna dalam-dalam. "Aku tidak peduli berapa lama waktu yang kita punya. Aku hanya ingin satu hal, izinkan aku menemanimu sampai akhir. Aruna, maukah kamu menikah denganku?" Suara itu begitu lembut, tapi juga tegas. Tidak ada keraguan di mata Raka, hanya cinta dan keberanian. Aruna menunduk. Air matanya menetes jatuh satu persatu. Ia menatap cincin itu dengan pandangan kabur. "Raka, kamu gila," katanya lirih, suaranya bergetar di antara isak. Aku tidak pantas. Aku mungkin tidak akan hidup lama. Aku bisa meninggalkanmu kapan saja." Raka menggeleng pelan, lalu menyentuh tangan Aruna dengan lembut. "Cinta tidak butuh waktu panjang, Aruna. Cinta hanya butuh keikhlasan. Dan aku ikhlas." Keheningan melingkupi taman itu. Hanya terdengar suara angin dan detak jantung yang terasa begitu nyata. Aruna akhirnya tersenyum di sela tangisnya. "Kamu tahu, tidak ada orang yang pernah membuatku merasa sehidup ini. Bahkan sebelum aku sakit pun, aku tidak pernah merasa sebahagia ini." Tangannya gemetar saat menyentuh cincin itu. Ia menatap wajah Raka yang tampak begitu tulus, dan dengan suara pelan ia berkata, "Ya, Raka, aku mau." Detik itu, waktu seperti berhenti. Raka menatap Aruna tak percaya, lalu dengan hati-hati menyematkan cincin itu di jari manisnya. Mata mereka saling bertemu, dan tanpa kata, keduanya tahu, cinta mereka tidak butuh selamanya untuk disebut abadi. Para perawat yang menyaksikan dari kejauhan menitikkan air mata haru. Bahkan dokter yang biasanya dingin pun menunduk, mencoba menahan emosinya. Mereka tahu, wanita itu tidak punya banyak waktu. Tapi di mata Raka, seolah tak ada penyakit, tak ada kematian, hanya cinta yang hidup. Setelah lamaran itu, hidup Aruna berubah.
Ia tampak lebih bersemangat, lebih ceria. Setiap hari ia menulis diari, menulis rencana-rencana kecil yang ingin ia lakukan bersama Raka, menanam bunga di taman rumahnya, berjalan-jalan ke pantai, atau sekadar menikmati senja sambil minum teh. Raka pun berubah. Ia bukan lagi hanya sopir, tapi penjaga hati Aruna. Ia selalu ada, menemani terapi, membacakan buku, bahkan memasak makanan ringan saat Aruna tak nafsu makan. Di antara tawa dan air mata, mereka mulai menciptakan kenangan. Dan di setiap detik kebersamaan itu, Raka selalu berbisik dalam hati. Kalau ini yang disebut cinta sejati, maka aku tak menyesal sedikit pun. Namun kebahagiaan itu, seperti sinar matahari sore, mulai perlahan meredup. Aruna memang berjuang, tapi tubuhnya kian melemah. Dokter mulai bicara dengan nada hati-hati, dan Raka tahu waktu mereka mungkin tak lama lagi. Tapi ia tidak menyesal. Karena baginya, cinta bukan tentang berapa lama hidup bersama. Cinta adalah tentang berani memilih, bahkan ketika tahu akhirnya mungkin adalah kehilangan. Dan Raka telah memilih. Bab 7 ini berakhir dengan suasana haru, di mana cinta sederhana seorang sopir menjadi cahaya terakhir dalam hidup seorang CEO cantik yang mulai kehilangan harapannya. Namun, di balik itu semua, sesuatu yang mengejutkan mulai muncul di bab selanjutnya, sebuah keajaiban yang membuat semua orang menangis. Pagi itu, langit berwarna abu-abu pucat. Udara di sekitar rumah sakit terasa lembab, seperti menyimpan kesedihan yang belum sempat tumpah. Raka duduk di kursi taman, menatap kosong ke arah jendela kamar Aruna di lantai 2. Hatinya terasa berat. Sejak 2 hari lalu, kondisi Aruna menurun drastis. Ia kembali tidak sadarkan diri, dan dokter memintanya untuk bersiap dengan kemungkinan terburuk. Namun Raka tak pernah siap. Baginya, kata berpisah adalah sesuatu yang tak pernah ingin ia pahami. Ia menatap langit, berusaha menahan air mata yang nyaris jatuh. Tuhan, bisiknya lirih, aku tahu aku bukan siapa-siapa, aku bukan orang suci. Tapi kalau boleh, tolong biarkan aku melihat dia tersenyum lagi, walau cuma sekali. Suara lembut dari belakang memecah lamunannya. Kamu belum makan, Nak Raka? Tanya Bu Sari, perawat senior yang selama ini mengurus Aruna. Raka menoleh dengan senyum lemah. Nanti saja, Bu. Saya belum bisa. Perawat itu menghela napas, lalu menepuk pundaknya pelan. Aruna beruntung punya kamu. Banyak pasien di sini yang menyerah, tapi dia tetap bertahan karena kamu. Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Ia menatap ke arah jendela lagi. Dalam hatinya, ada campuran antara harapan dan ketakutan. Harapan bahwa Aruna akan membuka mata lagi, dan ketakutan bahwa ia tak akan sempat mendengar suaranya untuk terakhir kalinya. Di dalam kamar, Aruna terbaring lemah. Tubuhnya tampak rapuh, kulitnya pucat, dan napasnya naik turun pelan. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya masih hidup. Ia bermimpi, mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman penuh bunga lavender. Angin berhembus lembut, dan di ujung taman, ia melihat seseorang berjalan mendekat. Raka. Ia tersenyum. Kau datang. Raka tersenyum balik. Tentu. Aku berjanji akan selalu datang. Aruna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Raka. Aku takut kalau ini akhir. Raka memegang tangannya erat. Tidak, Aruna. Ini bukan akhir. Ini hanya awal dari keajaiban yang kamu belum lihat. Dan tiba-tiba,
Cahaya terang menyelimuti mereka. Aruna merasa hangat, seperti disentuh oleh sesuatu yang suci. Lalu dalam hitungan detik, ia terbangun, matanya terbuka perlahan. Bu Sari. Dokter. Dia sadar. Teriakan Raka menggema di seluruh lorong rumah sakit. Perawat dan dokter berlari masuk ke kamar. Aruna membuka matanya sepenuhnya, menatap ke arah Raka yang kini menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Raka, suaranya lemah, tapi senyum itu, senyum yang dulu nyaris hilang, kembali terlihat di wajahnya. Ya, aku di sini, jawab Raka sambil menahan isak. Aku janji nggak akan kemana-mana. Para dokter segera memeriksa kondisinya. Detak jantungnya stabil. Tekanan darahnya mulai membaik. Mereka semua saling pandang, seolah tak percaya. Beberapa jam kemudian, hasil laboratorium menunjukkan sesuatu yang tak masuk akal. Kondisi organ Aruna yang sempat memburuk tiba-tiba menunjukkan perbaikan drastis. Ini tidak logis, gumam salah satu dokter. Beberapa sel yang rusak mulai beregenerasi. Raka tidak peduli bagaimana penjelasan medisnya. Baginya, itu adalah keajaiban yang ia minta di taman beberapa jam lalu. Beberapa hari kemudian, Aruna sudah bisa duduk di tempat tidur dan berbincang tanpa alat bantu pernapasan. Wajahnya kembali berwarna. Ia menatap Raka yang tengah sibuk membereskan bunga lavender di vas. Raka, panggilnya lembut. Ya? Aku tadi bicara dengan dokter. Katanya, aku punya kesempatan kedua. Tapi aku tahu itu bukan cuma karena perawatan medis. Ia tersenyum samar. Aku tahu, Tuhan kirim kamu untuk jadi alasanku bertahan. Raka menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku cuma ingin kamu hidup, Aruna. Aku nggak minta apa-apa lagi. Aruna menggeleng pelan. Tidak. Kamu sudah memberi aku lebih dari sekadar hidup. Kamu memberi aku arti cinta. Hening sejenak. Angin sore masuk dari jendela, menggoyang tirai putih yang melambai lembut. Aruna lalu berkata dengan nada pelan, namun penuh makna. Waktu pertama kamu melamarku, aku pikir itu cuma rasa kasihan. Tapi sekarang aku tahu, itu cinta yang tulus. Dan aku juga ingin mencintaimu dengan sepenuh hati, selama aku masih punya waktu. Raka menggenggam tangannya erat. Selama kamu hidup, Aruna, aku akan ada di sisimu. Dan kalau suatu hari kamu harus pergi, aku tetap akan mencintaimu sampai akhir hayatku. Air mata Aruna menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa-masa paling indah bagi mereka. Aruna mulai menjalani terapi dengan semangat baru. Raka selalu menemaninya di setiap sesi, bahkan kadang membuat para dokter tertawa karena sikapnya yang terlalu protektif. Setiap sore mereka duduk di taman rumah sakit, membaca buku, atau sekadar berbicara tentang hal-hal kecil. Suatu hari, Aruna berkata, Raka, kamu tahu kenapa aku dulu takut mencintai? Kenapa? Karena aku selalu berpikir cinta bisa hilang. Tapi kamu membuktikan kalau cinta bisa bertahan bahkan ketika kematian mengancam. Raka tersenyum kecil. Cinta nggak butuh waktu panjang, Aruna. Cinta cuma butuh alasan untuk tetap hidup. Dan kamu adalah alasanku. Kata-kata itu membuat Aruna menunduk, berusaha menahan tangis haru. Namun di balik kebahagiaan itu, masih ada bayangan tak pasti. Penyakit Aruna memang membaik, tapi belum sepenuhnya sembuh. Dokter tetap memperingatkan bahwa kemungkinan kambuh masih ada.
Tapi kali ini, Aruna tidak takut. Ia tahu, sekalipun tubuhnya menyerah, hatinya tidak akan pernah menyerah, karena ada cinta yang menjaganya. Dan Raka? Ia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam ia mengangkat tangannya, memohon agar keajaiban itu tidak berhenti di sini. Bab ini berakhir dengan adegan ketika Aruna menatap langit senja dari jendela kamarnya. Raka berdiri di sampingnya. Langit berwarna oranye keemasan, dan burung-burung terbang di kejauhan. Aruna berbisik, "Lihat, Raka, senja itu seperti hidupku. Mungkin sebentar lagi gelap, tapi sebelum itu, ia tetap indah." Raka menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan tetap di sini, bahkan saat malam tiba." Air mata Aruna menetes, dan ia tersenyum. "Aku percaya sekarang, keajaiban itu nyata." Mentari pagi menembus jendela kamar rumah sakit, membawa cahaya hangat yang lembut menyentuh kulit Aruna. Burung-burung berkicau di luar, seolah ikut menyambut hari yang istimewa itu. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari yang bahkan dokter pun tak pernah membayangkan akan terjadi. Aruna, wanita yang dulu divonis tak akan bertahan lebih dari 2 bulan, kini duduk di kursi rias dengan senyum yang begitu indah. Pipi pucatnya kini bersemu, matanya berbinar lembut. Di depan cermin, ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, dengan renda lembut di bagian bahu. Bukan gaun mewah rancangan desainer, bukan pula berlian mahal di lehernya, tapi semua terlihat begitu sempurna. Karena hari ini, ia akan menikah dengan Raka. Semuanya terjadi begitu cepat dan sederhana. Setelah dokter memastikan kondisi Aruna cukup stabil, Raka mengajukan satu permintaan, menikah di taman belakang rumah sakit. Tempat di mana dulu ia berlutut dan melamarnya dengan cincin sederhana. Dokter, perawat, bahkan pasien-pasien lain ikut membantu menyiapkan acara kecil itu. Bunga lavender bermekaran di sepanjang jalan taman. Di tengahnya, berdiri sebuah meja kecil berlapis kain putih, dengan 2 kursi di depannya, dan seorang penghulu yang sudah siap memimpin akad. Ketika Aruna muncul, semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang bisa menahan air mata. Wanita yang sempat hampir kehilangan nyawa itu kini berjalan perlahan menuju altar kecil dengan bantuan tongkat, namun langkahnya pasti. Raka berdiri di ujung jalan setapak, mengenakan jas hitam sederhana dan kemeja putih. Tatapannya lembut, tapi air matanya sudah menggenang. Ketika Aruna semakin dekat, dunia seolah berhenti berputar. Raka menatapnya penuh kekaguman, seolah melihat bidadari yang turun dari langit. Dan Aruna tersenyum, senyum yang dulu hampir ia lupakan. "Dengan nama Allah, aku nikahkan engkau, Aruna Prameswari, dengan Raka Aditya dengan mas kawin cincin sederhana dan doa yang tulus. Aku terima nikahnya dan kawinnya Aruna Prameswari binti Arman Prameswara dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." Suara Raka bergetar, tapi tegas. Para saksi meneteskan air mata. Tepuk tangan lembut terdengar, diiringi isah haru dari beberapa perawat dan pasien yang menonton dari jendela. Raka menunduk, menyentuh tangan Aruna, lalu mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. "Sekarang kamu sudah resmi jadi istriku," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Aruna tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan kamu, sekarang rumahku." Setelah akad, acara kecil itu berlanjut dengan suasana penuh kehangatan. Tidak ada musik gemerlap, tidak ada dekorasi mewah, hanya tawa dan doa. Para perawat membawa kue kecil bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Raka Aruna." Raka duduk di sebelah Aruna, menggenggam tangannya erat. "Terima kasih sudah mau menikah denganku," katanya pelan.
Aruna menatapnya lembut. Harusnya aku yang berterima kasih. Kamu datang di saat semua orang pergi. Kamu percaya padaku saat aku sudah kehilangan harapan. Raka tersenyum. Karena kamu alasan aku untuk hidup. Aruna menunduk, menahan air mata bahagia. Kamu tahu? Aku dulu selalu takut mati sendirian. Tapi sekarang, bahkan kalau aku harus pergi nanti, aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, aku pernah dicintai dengan sepenuh hati. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Jangan bicara begitu. Aku nggak akan biarkan kamu pergi. Tapi kamu tahu, kan? Aruna menatapnya dengan mata teduh. Kalau suatu hari aku harus pergi, jangan berhenti hidup. Lanjutkan hidupmu, Raka. Dan cintai hidup seperti kamu mencintaiku. Raka terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Ia hanya menggeleng pelan. Aku nggak bisa janji, Aruna. Karena setiap napas yang aku punya, semuanya tentang kamu. Hening. Hanya suara angin yang berhembus lembut di antara bunga lavender. Aruna lalu tersenyum. Kalau begitu, kita sepakat. Aku hidup karena kamu. Dan kamu hidup karena cinta. Beberapa jam setelah acara itu, langit sore berubah jingga keemasan. Mereka duduk berdua di bangku taman, menikmati angin sore yang hangat. Aruna menyandarkan kepala di bahu Raka. Raka, katanya pelan. Aku ingin kamu tahu satu hal. Apa itu? Selama ini, aku selalu berpikir hidupku tentang kesuksesan, tentang kerja keras, tentang membuktikan bahwa aku bisa berdiri di puncak dunia. Tapi ternyata, hidupku baru benar-benar berarti ketika aku bertemu kamu. Raka menatapnya, tak mampu berkata-kata. Cinta kamu bukan cuma menyelamatkan hidupku, tapi juga menyembuhkan hatiku. Air mata Raka jatuh lagi, kali ini tanpa bisa ia tahan. Ia menarik Aruna pelan ke dalam pelukannya. Aku janji, aku akan terus jagain kamu. Sampai akhir. Malam itu, kamar rumah sakit Aruna dipenuhi cahaya lilin kecil yang dibawa oleh perawat. Mereka ingin memberi kejutan kecil, makan malam romantis sederhana. Di atas meja, ada sepiring nasi goreng buatan Raka dan segelas jus jeruk kesukaan Aruna. Aku pikir aku nggak akan pernah ngerasain momen kayak gini, kata Aruna sambil tertawa kecil. Makan malam romantis di rumah sakit, dengan lilin dan semua. Raka ikut tertawa. Ya, tapi ini versi terbaik yang aku bisa kasih. Aruna menatapnya lama. Versi terbaik dan versi paling tulus. Mereka makan bersama dalam diam yang hangat. Di luar, langit penuh bintang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aruna merasa benar-benar bahagia. Bukan karena ia sembuh. Bukan karena ia kuat. Tapi karena ia dicintai dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan di akhir malam itu, sebelum tertidur, Aruna menulis sesuatu di buku harian kecilnya. Hari ini, aku menikah dengan pria yang mencintaiku tanpa syarat. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa, tapi aku tahu satu hal, hidupku sempurna. Karena di dalamnya ada cinta yang nyata. Ia menutup buku itu, menatap cincin di jarinya, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena mengirim Raka ke hidupku. Bab ini berakhir dengan suasana penuh haru dan bahagia, puncak dari perjalanan cinta mereka. Namun, seperti hidup yang selalu berjalan, kebahagiaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Malam itu terasa berbeda.
Udara di rumah sakit lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak ingin diucapkan oleh waktu. Lampu-lampu di koridor sudah diredupkan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas, memecah keheningan. Raka duduk di kursi di samping ranjang, menggenggam tangan Aruna yang kini semakin dingin. Sejak pagi tadi, kondisinya kembali menurun. Dokter sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tubuh Aruna yang lemah tampak kelelahan melawan penyakitnya. Namun meski tubuhnya tampak kalah, senyumnya masih sama, lembut dan damai. Raka, suaranya nyaris seperti bisikan. Raka langsung mendekat, menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini, Aruna. Aku nggak kemana-mana. Aruna menatap wajahnya yang mulai dipenuhi air mata. Jangan menangis, kamu kan janji mau kuat. Raka menggigit bibirnya, menahan tangis yang sudah di ujung. Aku kuat, Aruna. Aku kuat kalau kamu juga di sini. Wanita itu tersenyum samar. Aku masih di sini, Raka. Tapi kalau nanti aku harus pergi, kamu harus terus hidup, ya? Raka menggeleng cepat. Jangan ngomong kayak gitu, Aruna. Dokter bilang kamu masih bisa bertahan. Kamu cuma butuh waktu. Aruna tersenyum, kali ini lebih lembut, lebih tenang. Raka, aku sudah cukup lama bertahan. Dan sekarang aku nggak takut lagi. Karena kamu sudah memenuhi janjimu, kamu temani aku sampai akhir. Raka menunduk, air matanya jatuh ke tangan Aruna. Aku janji akan tetap cinta sama kamu, Aruna. Selamanya. Aruna menatap langit-langit, lalu berbisik lirih. Kalau nanti aku nggak ada, lihat langit, Raka. Karena setiap senja yang indah, itu aku. Aku akan tetap di situ, menatap kamu, menemani kamu, sampai waktu berhenti. Raka mencium punggung tangannya. Jangan pergi dulu, ya. Aku masih ingin kamu di sini. Aruna tersenyum. Aku nggak akan pergi jauh. Aku cuma pulang, sedikit lebih dulu. Dan di detik berikutnya, napasnya perlahan menjadi pelan. Mesin di sebelah ranjang berbunyi lembut, menandakan detak jantung yang melemah. Raka menatap layar itu dengan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Aruna? Aruna! Jangan tinggalin aku. Tapi Aruna sudah terdiam. Senyum terakhirnya masih tersisa di wajahnya, tenang, damai, seolah ia tertidur dengan bahagia. Raka mengguncang tubuhnya pelan, air matanya tak terbendung. Bangun, Aruna, kita masih punya banyak hal yang belum selesai. Namun waktu telah memilih. Cinta mereka memang menang, tapi takdir sudah menulis akhir yang harus datang. Hari pemakaman Aruna berlangsung sederhana, seperti keinginannya dulu. Peti kayu putih diletakkan di tengah taman kecil di dekat rumah sakit, taman lavender yang menjadi saksi cinta mereka. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja hitam yang sudah basah oleh hujan. Hujan turun perlahan, membasahi tanah dan bunga-bunga di sekelilingnya. Tapi tak ada yang peduli pada hujan. Semua orang menunduk, menangis. Raka meletakkan satu tangkai bunga lavender di atas peti. Aruna, bisiknya pelan, kamu bilang cinta nggak butuh waktu panjang. Dan kamu benar. Karena meskipun kamu nggak di sini lagi, aku tahu kamu nggak pernah pergi. Ia menatap langit, yang meski mendung, memperlihatkan seberkas cahaya oranye di balik awan. Senja. Warna kesukaan Aruna. Raka tersenyum di tengah tangisnya. Lihat, Aruna, kamu masih di sana, kan? Beberapa bulan berlalu.
hidup Raka berubah banyak. Ia berhenti bekerja sebagai sopir pribadi dan membuka usaha kecil, taman bunga lavender di pinggir kota. Ia menamai tempat itu Taman Aruna. Setiap hari ia merawat bunga-bunga itu dengan penuh kasih. Beberapa pelanggan yang datang bahkan tidak tahu kisah di balik taman itu, bahwa setiap bunga yang tumbuh di sana berasal dari bibit yang dulu Aruna tanam di pot kecil di rumah sakit. Di tengah taman itu, ada satu kursi kayu putih, dan di atasnya, sebuah ukiran kecil bertuliskan, "Cinta sejati tidak mati. Ia hanya berubah bentuk." Raka sering duduk di kursi itu setiap sore, menatap langit senja. Dan di setiap hembusan angin yang melewati wajahnya, ia selalu merasa sesuatu yang hangat, seperti pelukan halus yang tak terlihat. Ia tahu, Aruna menepati janjinya. Ia tetap di sana, di setiap senja yang indah. Suatu sore, seorang anak kecil berlari di taman dan bertanya polos, "Paman Raka, kenapa semua bunganya lavender?" Raka tersenyum, menatap bunga-bunga ungu yang bergoyang tertiup angin. Karena warna ini warna kesukaan seseorang yang dulu sangat berani. Dia bilang, setiap bunga lavender adalah lambang ketulusan cinta. Anak kecil itu mengangguk, lalu berlari pergi. Raka menatap langit lagi. Di sana, awan-awan terbuka sedikit, menampakkan warna jingga keemasan. Ia tersenyum. "Selamat sore, Aruna." Angin berhembus pelan, membuat bunga-bunga lavender bergoyang lembut. Dan di saat itu, entah kenapa, Raka bisa merasakan senyum Aruna di antara cahaya senja. Cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang selamanya, tapi tentang berani mencintai, bahkan ketika tahu bahwa akhirnya mungkin adalah perpisahan. Aruna telah pergi, tapi cintanya tetap hidup, dalam setiap langkah, setiap hembusan angin, dan setiap warna senja yang menyentuh hati Raka.